Pemirsa, kita awali dengan informasi pertama. Sebanyak 29 penumpang kapal Tunu Pratama Jaya yang tenggelam di Selat Bali belum ditemukan. Helikopter dan puluhan kapal dikerahkan untuk upaya pencarian, juga menerjunkan puluhan tim penyelam mencari korban yang mungkin terjebak di dalam badan kapal. Pencarian korban KMP Tunu Jaya terus dilakukan hari ini. Pencarian dimulai pukul 6 pagi melibatkan 400 orang tim evakuasi termasuk 13 penyelam Basarnas. Puluhan kapal Polairut dan Basarnas dikerahkan untuk mencari korban, mulai di titik tenggelam termasuk di dalam badan kapal hingga perairan sekitar puluhan mil dari kapal. Selain penyisiran laut, pencarian juga dilakukan melalui pantauan udara helikopter. Kapolda Jawa Timur bahkan memantau langsung pencarian korban melalui jalur udara. Sebenarnya kendalanya ya, kondisi cuaca tengah malam, kemudian di situ ada ombak dan juga arus. Sehingga secara tidak langsung pada saat korban-korban yang kita temukan ini ternyata posisinya sudah bergeser lebih dari 12 nautical mile. Data terbaru hingga pagi tadi 34 orang telah ditemukan, 6 diantaranya meninggal, sementara 29 penumpang lain masih dalam pencarian. 6 jenazah korban tiba di Pelabuhan Ketapang Banyuwangi semalam, 5 diantaranya warga Banyuwangi dan 1 lagi adalah balita usia 3 tahun. Seluruh korban langsung dibawa ke RSUD Blambangan untuk proses identifikasi. Selanjutnya korban diserahkan kepada keluarga untuk dimakamkan. Penyerahan jenazah dilakukan langsung oleh Menteri Perhubungan Dudi Purwagandi. Dari Banyuwangi, Jawa Timur, Eris Utomo, iNews melaporkan. Sementara itu, pemirsa, ratusan keluarga terus berdatangan ke Posko Krisis Center Pelabuhan Ketapang Banyuwangi, Jawa Timur. Puluhan diantaranya memilih menginap di teras kantor pelabuhan menunggu kabar keluarganya. Penuh kecemasan, ratusan keluarga korban KMP Tunu Pratama Jaya memilih menunggu di Posko Krisis Center Pelabuhan Ketapang Banyuwangi, Jawa Timur. Meski tidur beralas seadanya, mereka tetap bertahan menanti kabar keluarganya yang belum ditemukan. Salah satunya Suhartini, ibu salah satu ABK kapal Tunu Pratama Jaya. Saat kejadian, sang anak tidak bertugas tapi diminta perusahaan ikut dalam pelayaran. Kalau IPT-nya dia sudah absen, kalau di sini kan belum absen, kan dia bagus enggak tugas, tapi seluruh ABK suruh ikut kapal situ. Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa mengucapkan bela sungkawa mendalam dan terus mengupayakan pencarian korban. Jadi semua berikhtiar maksimal kawan-kawan bagaimana bisa menyelamatkan semaksimal mungkin dari semua penumpang dan ABK. Dari Banyuwangi, Jawa Timur, Eris Utomo, iNews melaporkan. Pemirsa, 5 rumah di tengah kawasan padat penduduk hangus dilalap api di Cililitan, Jakarta Timur. Kuat dugaan api akibat korsleting listrik dari salah satu rumah. Api cepat membesar dan menghanguskan sejumlah rumah di kawasan padat penduduk Cililitan, Keramat Jati, Jakarta Timur. Petugas damkar berusaha cepat melokalisir api agar tidak terjadi perambatan lebih luas. Sementara sejumlah warga ada yang ikut mencoba memadamkan api dengan alat seadanya. Total 5 rumah dilalap api dalam peristiwa kebakaran ini. Sementara diduga api muncul dari korsleting listrik di salah satu rumah. Tidak ada korban luka maupun jiwa dalam peristiwa kebakaran ini dan api baru bisa padam setelah 1 jam melalap. Total ada 15 unit mobil damkar yang dikerahkan. Dari Jakarta, Rizky Falupi, iNews melaporkan. Pemirsa, sejumlah PKL terlibat baku hantam dengan petugas Satpol PP saat dilakukan penertiban di kawasan Monas, Gambir, Jakarta Pusat. Pedagang meminta diberikan kelonggaran berjualan selama masa libur sekolah.
Bentrokan antara PKL dengan Satpol PP Pemkot terjadi di kawasan Monas Gambir, Jakarta Pusat. Pedagang yang mengamuk memaki petugas dengan nada tinggi lantaran tak terima barang dagangan mereka diangkut paksa. Bahkan sempat terjadi aksi baku hantam hingga membuat seorang petugas Satpol PP menderita lebam di pipi. Meski tahu ada larangan berjual di sekitar Monas, namun para pedagang menyayangkan sikap arogan petugas yang melakukan penertiban dengan pengangkutan paksa barang dagangan mereka. Mereka berharap ada kebijakan dari Gubernur DKI Pramono Anung dengan memperbolehkan pedagang kaki lima berjualan di sekitar area Monas selama libur sekolah. Usai terlibat kericuhan, para pedagang memilih membubarkan diri menjauh dari lokasi. Dari Jakarta, Rani Sanjaya, iNews melaporkan. Pemirsa, kesal anaknya tidak lolos penerimaan siswa baru. Belasan emak-emak demo di depan SMP Negeri 12 Kota Cilegon, Banten. Mama itu mengaku jika syarat domisili dan nilai sudah memenuhi kriteria. Sambil membawa karton berisi tulisan kekecewaan, belasan emak-emak berdemo di depan SMP Negeri 12 Kota Cilegon. Kedatangan mama ini untuk menyuarakan aspirasi lantaran anak-anaknya tak diterima di sekolah ini saat penerimaan murid baru dibuka. Padahal domisili maupun nilai yang dilampirkan saat pendaftaran sudah memenuhi kriteria. Sementara itu, karena tidak ada tanggapan dari pihak sekolah, aksi dilanjutkan dengan mendatangi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Cilegon. Sekali lagi, mak-mak ini menyampaikan keluh kesahnya dan khawatir anak-anak mereka tidak bisa melanjutkan pendidikan pasca lulus SD. Pihak Dindikbud Cilegon menyatakan akan memperjuangkan hak anak-anak yang tidak diterima di SMPN 12 Kota Cilegon. Karena pada tahun ajaran ini, SMPN 12 Cilegon hanya membuka 4 rombongan pelajar dengan kuota maksimal 35 orang per rombongan, lantaran kekurangan ruang kelas. Dari Cilegon, Banten, Iskandar Nasution, iNews melaporkan. Selain di Cilegon, pemirsa, puluhan orang tua juga menggeruduk SMA Negeri 3 Tangerang Selatan, Banten, gara-gara anaknya tidak diterima jalur domisili. Para orang tua bahkan memblokir akses masuk sekolah dengan cor. Sambil berorasi dan membawa spanduk tuntutan, puluhan orang tua siswa menggeruduk SMA Negeri 3 Tangerang Selatan, Banten. Mereka kecewa anak-anak yang tinggal di sekitar sekolah justru tak diterima di jalur domisili proses seleksi penerimaan murid baru. Tak hanya berdemo, orang tua juga memblokir akses masuk sekolah dengan cara menutup semua portal menggunakan cor-coran. Menurut RW setempat, dari total 60 siswa pendaftar jalur domisili dekat sekolah, 34 diantaranya tidak lolos. Sementara Kepala Sekolah SMA 3 Tangerang Selatan menyatakan keputusan SPMB sepenuhnya kewenangan Dinas Pendidikan Provinsi Banten, bukan ditentukan pihak SMA. Pemirsa, protes penerimaan siswa baru berujung pemblokiran akses jalan SMA Negeri 3 Tangerang Selatan belum menemui titik temu. Ada Dilami Aulia di SMA Negeri 3 Tangerang Selatan. Baik, Dilami, selamat siang. Apakah akses jalan yang dipalang warga ini sudah dibuka? Silakan ya. Warga RW 10 hingga RW 16 Bedabaru, Kecamatan Pamulang, Tangerang Selatan melakukan penutupan akses jalan menuju ke SMA Negeri 3 Tangerang Selatan, di mana ada 2 portal yang digunakan untuk menutupi akses masuk, di mana di sini adalah tempat atau jalur motor dan juga mobil dapat masuk ke SMA Negeri 3 Tangerang Selatan. Selain ada portal yang dicor, ini juga ada spanduk, ya, beberapa spanduk yang bertuliskan mengenai menuntut keadilan akan anak-anak lingkungan yang bisa bersekolah di SMA Negeri 3 Tangerang Selatan. Nah, kemudian aksi kemarahan warga ini dipicu masyarakat atau warga sekitar sini, anak-anaknya tidak diterima walaupun memiliki nilai akademis yang baik. Nah, inilah yang memicu amarah dari warga. Nah, untuk mengetahui tanggapan dari pihak sekolah, kita sudah bersama dengan Pak Liman selaku guru dan juga panitia sistem penerimaan murid baru di SMA Negeri 3 Tangsel. Bapak, ini bagaimana terkait dengan amarah warga yang memblokir akses jalan? Kami terima dengan baik, ya. Artinya
Itu hak mereka, kami menghormati, kami menghargai, silakan asalkan tidak anarki. Kemudian untuk penilaiannya seperti apa sih Pak? Ini kan dari 60 hanya sekitar 30-an begitu yang keterima ya Pak ya? Jadi memang beda dengan yang zonasi ya. Kalau tahun lalu ada zonasi itu memang jarak yang dinilai. Namun tahun ini domisili itu yang pertama dilihat adalah nilai rapor semester 1 sampai semester 5. Lalu ketika ada yang sama barulah dilihat dari jaraknya. Ketika sama lagi dilihat dari usianya. Kemarin kan aspirasinya sudah ditampung oleh Ibu Paskola. Nah, Ibu Paskola akan melanjutkan atau meneruskan ke pimpinannya. Dalam hal ini adalah Dinas Pendidikan Provinsi dan tentunya Bapak Gubernur. Begitu, Mbak. Baik, Pak Liman, terima kasih. Selamat beraktivitas kembali. Dan pemirsa, kita tunggu ya. Paling lama itu 12 Juli untuk nantinya titik terang antara dari pihak sekolah dan juga masyarakat. Keputusan akhirnya akan seperti apa. Untuk sementara demikian, kembali ke studio Rosa. Baik, terima kasih Dilami Aulia melaporkan langsung dari Tangerang Selatan, Banten. Selamat bertugas kembali Dilami. Pemirsa, memasuki tahun ajaran baru, warga berburu seragam dan perlengkapan sekolah di Pasar Mester Jatinegara, Jakarta Timur. Pedagang mengaku omset tahun ini meningkat dibandingkan tahun sebelumnya. Pasar Mester Jatinegara, Jakarta Timur mulai ramai pengunjung yang mencari perlengkapan sekolah. Dari buku tulis hingga seragam sekolah kini diburu pengunjung. Peralatan menulis banyak dicari orang tua murid di samping sepatu dan perlengkapan lainnya. Menurut pembeli, harga perlengkapan sekolah di pasar ini lebih terjangkau. Seragam sekolah dijual dengan harga beragam mulai dari Rp120.000 hingga Rp140.000. Pedagang merasa senang karena keuntungan pada tahun ini meningkat dibanding tahun lalu. Mereka juga berharap keuntungan dari penjualan perlengkapan sekolah terus naik hingga mendekati hari masuk sekolah nanti. Dari Jakarta, Rio Manik, iNews melaporkan. Pemirsa, puluhan titik tembok pembatas perlintasan kereta di Jatinegara, Jakarta Timur sengaja dilubangi diduga untuk kegiatan prostitusi. PT KAI telah menutup beberapa lubang demi keamanan dan kenyamanan warga sekitar. Tembok pembatas yang memisahkan area rel kereta dengan permukiman di sepanjang Jatinegara hingga Cipinang, Jakarta Timur kembali dirusak warga. Tembok yang dibangun sebagai upaya pengamanan dan sterilisasi area jalur rel sengaja dilubangi oleh oknum tidak bertanggung jawab. Akses ilegal ini kerap digunakan untuk penyeberangan liar hingga dugaan praktik prostitusi. Lantaran banyak ditemukan botol minuman keras hingga alat kontrasepsi di sekitar lokasi. PT KAI telah menutup beberapa lubang tembok tapi kerap dijebol kembali. Total ada sekitar 25 titik tembok pembatas yang sengaja dilubangi warga. PT KAI menegaskan siapa saja yang merusak fasilitas rel akan dijerat pidana. Dari Jakarta, Rio Manik, iNews melaporkan. Ya, begitu miris sekali pemirsa. Untuk mengetahui informasi terkini dari lokasi tembok jebol, kita bergabung dengan rekan Naura Syafika. Baik, selamat siang Naura. Apakah seluruh tembok yang jebol ini sudah ditutup? Silakan dengan laporan Anda. Ya, Rosalin dan juga pemirsa, terkait dengan tembok pembatas rel kereta api dari stasiun Jatinegara hingga stasiun Klender ini memang sempat dilakukan adanya pembobolan oleh oknum yang tidak diketahui untuk motifnya apa dan juga siapa oknum-oknum tersebut. Namun memang dari PT KAI Daob 1 Jakarta bersama dengan Satpol PP ini sudah melakukan adanya penutupan kembali untuk lubang-lubang yang untuk tembok-tembok yang sudah dilobangi oleh oknum tersebut. Dan bisa kita lihat memang untuk temboknya ini bisa dilihat ini sebenarnya sangat keras ya, Rosalina juga pemirsa, sangat tebal sekali. Jadi memang ini sebenarnya untuk melobanginya ini membutuhkan waktu dan juga tenaga yang ekstra. Karena tadi saya sempat pegang-pegang, pukul-pukul, ini sangat keras sekali. Dan juga untuk
penutupannya ini tidak dilakukan tembok kembali. Kenapa? Karena memang dari yang sudah dari kasus yang sebelumnya sempat dilakukan penutupan kembali, namun dijebol kembali oleh oknum yang tidak bertanggung jawab. Sehingga untuk penutupannya ini dilakukan dengan penutupan adanya besi-besi yang cukup kuat, sehingga untuk penutupannya kembali atau penjebolannya kembali ini maksud kami tidak akan dilakukan oleh oknum tersebut. Dan tidak hanya satu, ini ada sejumlah kurang lebih dari totalnya ini dari informasi yang diberikan, yaitu ada 25 tembok yang dijebol sepanjang jalan dari stasiun Jatinegara hingga stasiun Klender. Dan saya akan memberitahu untuk lokasi yang selanjutnya, ini masih sepanjang jalan sini. Dan memang dari informasi yang kami terima dari warga dan juga dari berita yang sudah diinformasikan, bahwa memang untuk tembok-tembok ini sempat ditemukan beberapa barang ataupun sampah yang ini menjadi indikasi atau dugaan adanya prostitusi yang dilakukan di balik tembok ini. Nah, ini dia untuk lokasinya. Kalau tadi memang untuk lokasinya itu penjebolannya di atas, kalau ini lokasinya berada di bawah, Rosalina juga pemirsa. Dan memang untuk penutupannya lagi-lagi menggunakan besi supaya dari oknum yang tidak bertanggung jawab atau dari warga tidak melakukan penjebolan kembali, karena memang ini sangat membahayakan sekali baik dari pengguna kereta api dan juga dari warga sekitar yang beraktivitas berada di dekat sini. Sekian dari Stasiun Jatinegara, Rosalin. Akan langsung dari Jatinegara, selamat bertugas kembali. Baik pemirsa, kita ke informasi terkait gelaran acara Car Free Night atau malam bebas kendaraan bermotor akan digelar pada Sabtu malam besok dengan titik awal Monas hingga Bundaran Hotel Indonesia Jakarta Pusat. Acara itu sebagai bagian dari acara Festival Muharram 1447 Hijriah. Sebelumnya Wakil Gubernur DKI Jakarta Rano Karno, Pemprov DKI Jakarta bakal menggelar pawai obor elektrik untuk memeriahkan bulan Muharram dan akan diikuti 10.000 santri di Jalan MH Tamrin pada Sabtu besok. Titik awal Car Free Night ini mulai dari Monas hingga Bundaran Hotel Indonesia. Nantinya akan ada hiburan dari artis di ibu kota, diantaranya Opik dan grup band Gigi, kemudian Mandra, Maudy Kusnadi alias Zainab akan menjadi pembawa acara. Acara ini sekaligus soft launching Car Free Night atau CFN. Pemirsa, usai dinyatakan hilang terbawa arus, petugas akhirnya menemukan jasad staf Pitsus Kejari Simalungun di Sungai Silau. Pemirsa, ditemukan di Asahan, Sumatera Utara. Jasad ini ditemukan 3 km dari titik hilang. Usai dilakukan penyisiran, tim SAR akhirnya menemukan satu jasad dari 2 korban yang hanyut di Sungai Silau, Asahan. Jasad Trinada Primta Ginting, 25 tahun, yang merupakan staf Pitsus dan calon jaksa Kejaksaan Negeri Simalungun ditemukan 3 km dari titik hilang. Jasad dibawa ke kamar jenazah RSUD Kisaran untuk dilakukan visum. Sementara keluarga pun tak kuasa menahan tangis saat melihat jasad korban. Jasad kemudian diserahkan ke keluarga untuk dibawa ke rumah duka di Karo. Sementara saat ini petugas masih mencari satu korban lain yang belum ditemukan. Sebelumnya, video amatir viral saat staf pidana khusus Kejaksaan Negeri Simalungun hanyut saat berusaha mengejar terduga korupsi Kepala Desa Banjar Hulu, Simalungun di aliran Sungai Silau, Asahan, Sumatera Utara. Satu orang warga pun berusaha menolong korban, namun malah turut hanyut di bawah arus. Sementara kepala desa yang nyaris ikut tenggelam selamat. Dari Asahan, Sumatera Utara, Ulil Amri, iNews melaporkan. Pemirsa, saksi kunci kasus penembakan Gama, siswa SMK di Semarang, Jawa Tengah, mengalami ancaman dan intimidasi dari orang tidak dikenal. Kuasa hukum akan membawa kasus penghalangan saksi itu ke ranah hukum. Lah iya kenapa? Ini kan kuasanya aku. Aku kuasanya loh, yuk. Iya. Virai, kuasa hukum saksi kasus penembakan siswa SMK 4 Semarang Zainal Abidin sedang berebut saksi dengan orang tak dikenal di depan Pengadilan Negeri Semarang. Mau jadi kuasa, aku nggak boleh. Orang tak dikenal dengan badan tegap mencoba menghalangi saksi anak berinisial V yang akan mengikuti persidangan dalam kasus penembakan Gama Rizky Oktavandi yang dilakukan oleh Aibda Robik, anggota Satuan Narkoba Polrestabes Semarang. Ayo.
Kuasa hukum terdakwa sempat mendapat halangan saat akan menjadi saksi kunci dalam persidangan tersebut. Kuasa hukum saksi V mengaku sempat terjadi perdebatan dengan orang tidak dikenal yang mencoba menghalangi saksi inisial V. Pasalnya, saksi V dialibikan menjadi korban pembacokan kelompok almarhum Gama oleh terdakwa, ternyata tidak terbukti menjadi korban pembacokan. Kuasa hukum keluarga korban akan membawa kasus penghalangan saksi dalam persidangan ke ranah hukum. Pasalnya, saksi kunci harus dilindungi dan tidak boleh diintimidasi. Dari Semarang, Jawa Tengah, Wisnu Wardana, iNews melaporkan. Pemirsa, seorang bocah ditangkap polisi lantaran menjadi kurir narkoba di Pademangan Timur, Jakarta Utara. Polisi mengungkap saat ini bandar narkoba sudah memanfaatkan anak di bawah umur sebagai kurir untuk mengelabui petugas. Dua kurir narkoba yang sedang berboncengan menggunakan motor diringkus aparat Polsek Pademangan, Jakarta Utara. Dari tangan para pelaku, polisi mendapati barang bukti narkoba jenis ganja seberat 2,9 kg yang disimpan dalam goodie bag merah yang disembunyikan di bagasi motor. Dari hasil pemeriksaan, salah satu dari pelaku merupakan anak di bawah umur berinisial A, 16 tahun, yang putus sekolah sementara AJ, 20 tahun. Diketahui para pelaku mengaku mendapatkan ganja dari bandar yang berada di kawasan Kampung Bahari, Tanjung Priok. Kini polisi tengah memburu bandar narkoba yang sengaja perdayakan anak di bawah umur putus sekolah dan para remaja pengangguran. Dari Jakarta, Sofyan Firdaus, iNews melaporkan. Pemirsa, konflik antar warga versus gajah liar kembali pecah di Kabupaten Lampung Timur, Lampung. Kawanan gajah liar meringsek masuk hingga merusak perkebunan warga seluas 10 hektar. Kawanan gajah liar penghuni Taman Nasional Waikambas kembali memasuki wilayah permukiman warga. Kali ini konflik warga versus gajah terjadi di Desa Braja Asri, Kecamatan Wai Jepara, Kabupaten Lampung Timur. 6 ekor gajah dilaporkan telah mulai memasuki area persawahan warga. Masyarakat desa bersama aparat gabungan pun berusaha mengusir mamalia raksasa tersebut agar dapat kembali masuk ke habitatnya. Hingga berupaya selama kurang lebih 10 jam, gajah akhirnya kembali ke hutan kawasan Waikambas. Kejadian gajah masuk ke permukiman bukan baru kali ini terjadi. Kawanan gajah liar sudah terus keluar area hutan sejak 4 bulan terakhir. Warga pun mengaku telah merasa lelah menghalau gajah dan menuntut ganti rugi ke pemerintah atas seluruh kerugian yang mereka alami akibat ulah gajah liar tersebut. Dari Lampung Timur, Lampung, Tinus Listanto, iNews melaporkan. Pemirsa, usai menjemput anaknya dari sekolah, seorang ibu jadi korban jambret di Cilangkap, Cipayung, Jakarta Timur. Diduga korban sudah dibuntuti pelaku hingga tas berisi telepon genggam dan uang dijambret pelaku. Penjambretan yang dialami seorang pemotor wanita di Jalan Sepakat 2, Cilangkap, Cipayung, Jakarta Timur terekam CCTV milik warga. Pelaku yang bawa motor metik tanpa plat nomor awalnya membuntuti korban dari jauh. Saat kondisi jalanan sepi, pelaku mulai beraksi dengan cara menyalip korban lalu memutar balik dan menghadang laju kendaraan korban. Korban yang membawa 2 anaknya sepulang sekolah terpaksa berhenti karena dihadang oleh pemotor pelaku. Pelaku langsung menjambret tas dari tangan korban dan kabur dari lokasi. Korban sempat berteriak jambret hingga beberapa warga berusaha mengejar pelaku, namun pelaku tancap gas dan menghilang dari kejaran massa. Korban pun sudah melaporkan kejadian tersebut ke pihak kepolisian dan berharap agar pelaku bisa segera ditangkap. Dari Jakarta, Rizky Balupi, iNews melaporkan. Pemirsa, aksi pencurian di gerai ponsel di Banjarnegara, Jawa Tengah tengah viral. Aksi pencurian mengundang tawa warganet karena pelaku malah menggasak ponsel mainan yang dijadikan pajangan atau display. Pria ini terekam CCTV saat menggasak ponsel pajangan di gerai ponsel Jalan Letjen Suprapto, Kalipalet, Banjarnegara. Pemilik mengaku baru menyadari 2 ponsel pajangannya hilang usai terbangun dari tidur. Video viral karena ponsel yang dicuri hanya mainan yang digunakan sebagai pajangan atau display.
Tindakan konyol ini lantas menjadi bahan tawa netizen. Akibat kejadian ini, pemilik toko mengaku tidak mengalami kerugian sama sekali hingga tidak melaporkannya ke polisi. Namun, usai kejadian, dihimbau para pelaku usaha ponsel untuk lebih waspada dan menyimpan barang-barang berharga di tempat yang lebih aman agar hal serupa tidak terulang. Dari Banjarnegara, Jawa Tengah, Nurdin Fauzi, iNews melaporkan. Pemirsa, terima kasih Anda bersama kami di seputar iNews Siang. Pemirsa, Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi tengah diserang gara-gara mengganti nama RSUD Alisan menjadi RS Welas Asih. Mereka yang tidak setuju menyebutnya seolah-olah anti-Islam. Soal tuduhan anti-Islam karena keputusannya, KDM menyebut pergantian nama setelah rumah sakit berubah status menjadi milik Pemprov Jawa Barat. Menurut KDM, penamaan baru ini lebih sederhana dan mudah dimengerti warga. Nama baru rumah sakit juga dianggap lebih mengutamakan kearifan lokal. KDM menegaskan kebanyakan para pengkritiknya merupakan orang Jakarta. Pemirsa, Sekjen PDIP Hasto Kristianto dituntut 7 tahun penjara dalam kasus dugaan suap dan perintangan penyidikan Harun Masiku. Hasto mengaku sudah memperkirakan sejak awal terkait dengan tuntutan tersebut. Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto menjalani sidang tuntutan di Pengadilan Tipikor, Jakarta. Hasto dituntut pidana penjara selama 7 tahun dan denda sebesar 600 juta rupiah, subsidiar pidana kurungan pengganti selama 6 bulan. Menanggapi tuntutan jaksa KPK, Hasto mengaku sudah memprediksi sejak awal soal hasil tuntutan tersebut. Hasto telah menyiapkan nota pembelaan atau pledoi yang akan dibacakan pada pekan depan. Good news-nya, pledoi sudah saya selesaikan, tinggal nanti menyesuaikan dengan tuntutan dari JPU. Dan minggu depan saya siap bacakan. Jaksa KPK, Wawan Yunawarto menyebut ada 3 pertimbangan yang meringankan Hasto. Salah satunya adalah bersikap sopan, kendati Hasto tidak mengakui perbuatannya. Sementara hal yang memberatkan Hasto adalah tidak mengakui perbuatannya dalam dakwaan atas kasus dugaan suap pergantian antar waktu anggota DPR Harun Masiku dan perintangan penyidikan. Dari Jakarta, Syahreza Zanski, Novan Dwi Kusuma, iNews melaporkan. Mantan Menteri Perdagangan Thomas Trikasi Lembong alias Tom Lembong jelang sidang dugaan korupsi impor gula 17 Juni lalu tampak sibuk memamerkan bakat terpendamnya. Dalam unggahan di media sosial Instagram, Tom tengah merapikan sendiri meja sidang yang rusak dengan menggunakan lem. Ada bakat terpendam rupanya, Pak. Kesel nih. Apa? Mengganggu, mengelupas terus. Sementara itu pada kesempatan lain terlihat postingan di media sosial Tom Lembong bersama penasihat hukumnya Zaid Mushafi menikmati sebotol kopi dan air mineral dalam ruang sidang. Dalam video singkat yang dibagikan 19 Juni itu tertulis datang ke pengadilan jam 9 pagi, namun sidang baru dimulai pukul 15:45. Tak sampai di sana, di postingan kali ini Tom nampak kerepotan merapikan sejumlah dokumen di dalam tasnya usai menjalani sidang. Dan Doraemon sudah diperbolehkan dalam tahanan. Udah nggak boleh ya? Doraemon nggak boleh. Terus laptop tidak boleh. Sementara itu di tengah beragam postingan tadi, Tom tengah menanti sidang lanjutan kasus dugaan korupsi impor gula yang rencananya digelar pada hari Jumat 4 Juli di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.